Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Rana Santri. Kali ini kita akan membahas dua sosok ulama dari Tanah Banten, yang sangat masyhur di Nusantara, dan memiliki nama yang sama, yaitu Dimyati. Jika kita dengar nama Dimyati, pasti sudah tidak asing lagi kalau ada ulama yang mendunia berasal dari Tanah Banten, tepatnya pada akhir abad ke-20, hingga awal abad ke-21. Bagi masyarakat awam, dua nama ini kerap tertukar satu sama lain, terlebih, mereka hidup sezaman di Tanah Banten. Dimyati pertama adalah Abuya Muhammad Dimyati, pendiri Pondok Pesantren Raudatul Ulum Cidahu, Kabupaten Pandeglang, sedangkan Dimyati kedua adalah Abuya Ahmad Dimyati, pendiri Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Cilongok, Kabupaten Tangerang. Kedua Dimyati tersebut mendapat gelar Abuya, yang disematkan oleh para santri dan masyarakat Tanah Banten sebagai penghormatan bahwa beliau berdua merupakan ulama berpengaruh pada masanya. Gelar Abuya sendiri berasal dari bahasa Arab, yang kemudian diserap dan diadaptasi oleh budaya lokal di Banten. Abuya dalam makna aslinya berarti orang yang dituakan karena menjadi guru atau pembimbing. Di Banten sendiri, gelar Abuya biasa disematkan kepada para ulama yang memiliki pengaruh besar terhadap tatanan keagamaan di masyarakat. Yang pertama kita akan membahas sosok Abuya Dimyati Cidahu. Berdasarkan manakib Abuya Cidahu, putra kedua beliau yang bernama Abuya Murtado menuliskan, bahwa Abuya Dimyati lahir pada hari Sabtu, tanggal 27 Syaban, tahun 1347 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Juni tahun 1920 Masehi. Dalam jurnal Sakofa, penulis menerangkan bahwa Abuya Cidahu bernama lengkap Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin. Ibunya bernama Hajah Rukoyah, ayahnya adalah seorang ulama yang nasabnya bersambung hingga Rasulullah melalui jalur Sultan Maulana Hasanuddin, yang merupakan raja pertama Kesultanan Banten. Ayah Abuya Cidahu yaitu Kiai Haji Muhammad Amin bin Dalin merupakan pendiri pesantren Kalahang, Pandeglang. Sebelum tinggal di Kalahang dan mendirikan pesantren, beliau pernah bermukim di Mekah selama lebih dari 5 tahun untuk menuntut ilmu. Beliau pun wafat di Cidahu tanggal 15 Februari tahun 1966 dan dimakamkan di kampung kelahirannya yaitu di pemakaman Kadujuru. Seperti halnya Abuya Cidahu, Abuya Cilongok pun memiliki nasab yang bersambung hingga Rasulullah. Dalam buku Kiluluhur Rekam Jejak Sejarah Raden Arya Wangsakara, menjelaskan bahwa kakek Abuya Cilongok yang bernama Ki Hoerun merupakan generasi ke-8 dari Raden Arya Wangsakara, seorang bangsawan kerajaan Sumedang Larang yang hijrah dan babat alas di Tangerang. Raden Arya Wangsakara sendiri merupakan keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain. Terkait tanggal kelahiran Abuya Cilongok, tidak diketahui secara pasti kapan beliau dilahirkan, namun, berdasarkan penuturan putra beliau ke-8, yaitu Kiai Haji Totoh Tohawi menyebutkan bahwa, tradisi Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Cilongok pertama kali digelar pada tahun 1953 oleh Abuya Cilongok saat usianya baru 25 tahun. Dari informasi tersebut, dapat diprediksi bahwa Abuya Cilongok lahir sekitar tahun 1928 Masehi. Abuya Cilongok bernama lengkap Ahmad Dimyati bin Ahmad Romli. Ayahnya merupakan seorang ulama yang lahir dan tumbuh besar di lingkungan Pesantren Doyong, Kabupaten Tangerang. Pesantren Doyong didirikan sekitar abad ke-19 oleh mertua Kiai Haerun yaitu Kiai Haji Rosihun, dan sepeninggal Kiai Haji Rosihun, kepemimpinan Pesantren Doyong kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haerun. Di seantero Jawa, nama Abuya Dimyati Cilongok mungkin tidak semasyhur Abuya Dimyati Cidahu. Kemahiran Abuya Cidahu dalam bidang keagamaan sudah ramai dibicarakan oleh para ulama Tanah Jawa saat rihlah keilmuannya di sana. Itu dikarenakan sebelum melakukan perjalanan menuntut ilmu di Tanah Jawa, Abuya Cidahu telah dibimbing langsung oleh ayahnya langsung, ditambah oleh Abuya Tubagus Abdul Halim Kadu Pesing, dan Mama Tubagus Ahmad Bakri Pleret. Bahkan, Abuya Cidahu mendapatkan ijazah Tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah dari Abuya Abdul Halim, dan Tarekat Khalwatiyah dari Mama Bakri. Dalam buku Para Penjaga Al-Quran, disebutkan bahwa saat nyantri di pesantren Kiai Dalhar Watu Congol, Abuya Cidahu justru diminta untuk mengajar santri-santri Mbah Dalhar. Salah satu kitab yang diajarkan Abuya Cidahu adalah Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Abuya Cidahu juga dibayat dan dianugerahi makam Al-Arif Billah oleh Mbah Dalhar Watu Congol, serta dijadikan mursyid Tarekat Syaziliyah yang telah diijazahkan sebelumnya.
Selama kurun waktu antara 1963 sampai 1967, Abuya mulai aktif mengajar para santri dari berbagai wilayah yang berdatangan ke Cidahu. Berbeda dengan Abuya Cidahu, Abuya Cilongok merintis pesantren 10 tahun lebih awal. Pesantren Cilongok didirikan sekitar tahun 1955. Hal tersebut dilakukan Abuya setelah sebelumnya melakukan perjalanan keilmuan sekitar 15 tahun kepada beberapa guru. Guru-guru beliau diantaranya, Abuya Rasam Caringin, Abuya Muhammad Dahlan Rajek, Abuya Muhyiddin Kosambi di Tangerang, Abuya Prawira Sekong di Pandeglang, dan masih banyak lagi. Abuya Cilongok pun mendapat ijazah Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Kiai Haji Arsyad Cilongok. Kegiatan paling fenomenal yang dilaksanakan oleh pesantren Cilongok adalah tradisi Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang digelar setiap tahun pada minggu kedua di bulan Rabiul Akhir, dan dihadiri jutaan manusia dari berbagai daerah. Tradisi haul tersebut merupakan sebuah mandat yang diberikan secara estafet oleh guru kepada murid, yang secara silsilah sanad bersambung hingga Syekh Abdul Qadir sendiri. Sebagai bentuk kedekatan antara Abuya Cidahu dan Abuya Cilongok, Abuya Cilongok pun memerintahkan anaknya yaitu Abuya Uci untuk menimba ilmu kepada Abuya Cidahu. Abuya Uci sering diamanati surat Abuya Cidahu untuk dikirim kepada ayahnya di Cilongok. Selama kurun waktu tersebut, terdapat sekitar 10 surat yang dikirim Abuya Cidahu kepada Abuya Cilongok. Anehnya, beliau berdua memiliki perjanjian untuk tidak saling mengunjungi dan bersilaturahmi satu sama lain. Meskipun secara lahir antara Abuya Cilongok dan Abuya Cidahu terlihat memiliki konflik, namun secara batin tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan Abuya Cidahu selain Abuya Cilongok. Sewaktu ketika, Abuya Cilongok didatangi oleh ajengan Qadir bin Zaini Dahlan, salah satu guru Abuya Uci di Benda Krep, Cirebon. Ajengan Qadir kemudian meminta kepada Abuya Cilongok untuk mengantarnya bersilaturahmi kepada Abuya Cidahu. Abuya Cilongok pun diledek oleh Abuya Cidahu, karena telah datang ke Cidahu. Namun, Abuya Cilongok tidak merasa kalah, karena berdalih bahwa ia hanya mengantar ajengan Qadir untuk bersilaturahmi ke Cidahu. Wafatnya Dua Dimyati Tanah Banten. Berdasarkan pemaparan Kiai Haji Iim Imaduddin, Abuya Dimyati Cilongok wafat pada awal tahun 2001, setelah 2 tahun sebelumnya sudah memberikan mandat kepada anak ketiganya, yaitu Abuya Uci Turtusi untuk mulai mengajarkan ilmu-ilmu di Majelis Taklim Al-Istiqlaliyah setiap hari Minggu, serta melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Pesantren Al-Istiqlaliyah Cilongok. 2 tahun setelah wafatnya Abuya Cilongok, tepatnya pada tanggal 3 Oktober tahun 2003, Abuya Dimyati Cidahu juga wafat dalam usia 78 tahun. Kepemimpinan pesantren Cidahu kemudian diserahkan kepada putra pertamanya, yaitu Abuya Ahmad Muhtadi. Kepergian Dua Dimyati Tanah Banten tersebut, pada awal abad ke-21 telah menimbulkan duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Banten. Terlebih, penerus Cilongok, yaitu Abuya Uci Turtusi pun juga sudah wafat 2021 kemarin. Semoga semua para ulama mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bishawab.